Halo Gracie, di video kali ini aku mau ajak kalian ngobrol soal topik yang mungkin pernah kalian dengar, tapi jarang banget dipahami secara benar, yaitu HIV dan AIDS. Biasanya kalau kita dengar kata HIV, orang langsung bergindik, wah itu penyakit mematikan, penyakit kutukan, penyakit yang identik dengan gaya hidup bebas. Padahal itu semua tidak sepenuhnya benar. Banyak mitos yang sudah beredar, bahkan kadang lebih mematikan daripada virusnya sendiri. Coba kita pikir sebentar, kenapa masih ada orang yang takut bersalaman sama orang dengan HIV? Kenapa masih ada yang percaya kalau nyamuk bisa menularkan HIV? Kenapa masih ada keluarga yang tega mengusir anggota keluarganya sendiri hanya karena status HIV? Padahal ilmu kedokteran sudah menjawab semua itu dengan jelas. Tapi yang jadi masalah adalah ketidaktahuan dan stigma. Nah, hari ini kita akan bahas HIV secara tuntas. Mulai dari apa itu HIV dan AIDS, bagaimana cara penularannya, gejalanya, dampaknya bagi kehidupan, cara pencegahan, pengobatan, sampai kisah inspiratif orang-orang yang tetap bisa hidup luar biasa meskipun hidup dengan HIV. Apa sih itu HIV dan AIDS? HIV itu singkatan dari Human Immunodeficient Virus. Virus ini spesialis menyerang sistem imun kita. Kalau tubuh kita diibaratkan sebuah kerajaan, maka sistem imun adalah tentaranya. Tugasnya yaitu menjaga supaya kerajaan gak jatuh ke tangan musuh, yaitu bakteri, virus, jamur. Tapi HIV itu musuh yang licik. Dia gak menyerang dari luar, tapi masuk diam-diam dan langsung melumpuhkan pusat komandonya, yaitu sel CD4. Tanpa CD4, tentara lain jadi kebingungan. Akhirnya satu persatu kalah. Kalau infeksi HIV tidak diobati, maka suatu hari kerajaan itu benar-benar runtuh. Saat itulah kondisi yang kita sebut AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome. Jadi bedanya gini, HIV adalah virusnya, AIDS adalah kondisi ketika virus itu sudah menghancurkan sistem imun kita. Jarang orang tahu bahwa HIV itu spesifik hanya bisa hidup di tubuh manusia. Dia tidak bisa bertahan lama di luar tubuh. Jadi mustahil HIV menular hanya karena udara, keringat, atau bersentuhan biasa. Fakta lain, HIV bukan penyakit keturunan. Seorang ibu dengan HIV bisa melahirkan anak yang sehat kalau menjalani terapi ART sejak hamil. Sekarang pertanyaannya, kenapa masih banyak orang yang menganggap HIV sebagai kutukan? Karena kita lebih percaya gosip daripada fakta. Itulah yang ingin kita ubah. Sekarang mari kita luruskan bagaimana HIV menular. Pertama, darah. Misalnya transfusi darah yang tidak disaring dengan baik atau penggunaan jarum suntik secara bergantian, entah itu untuk narkoba, tato, atau tindik. Yang kedua, hubungan seksual tanpa pengaman. Salah satu jalur paling umum di dunia. Yang ketiga, ibu ke anak selama kehamilan, persalinan, atau menyusui. Yang keempat, alat medis yang tidak steril, terutama di tempat dengan standar kesehatan rendah. Tapi yang harus dicatat, HIV tidak menular lewat sentuhan sosial sehari-hari. Tidak lewat pelukan, bersalaman, makan bareng, bahkan tidak lewat gigitan nyamuk. HIV itu virus yang sangat rapuh. Begitu keluar dari tubuh manusia dan terkena udara, dia mati dalam hitungan detik sampai menit. Jadi, kalau ada darah kering di jalan, kecil sekali kemungkinannya bisa menularkan HIV. Tapi kenapa masih banyak orang takut? Karena stigma. Mereka pikir HIV bisa meloncat-loncat dari satu orang ke orang lain. Padahal, penularannya butuh akses langsung ke aliran darah atau cairan tubuh tertentu. HIV itu tricky banget karena gejalanya sering menipu. Ada 3 tahapan utama. Yang pertama, tahap akut, muncul 2-6 minggu setelah infeksi. Gejalanya mirip flu, demam, sariawan, ruang kulit, lemas. Karena mirip sakit biasa, sering diabaikan. Yang kedua, tahap laten. HIV berdiam diri, bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa gejala. Orangnya terlihat sehat, olahraga normal, kerja normal. Tapi sebenarnya virus itu tetap aktif, perlahan menghancurkan sistem imun. Yang ketiga, tahap AIDS. Ini fase paling parah. Berat badan turun drastis, sering sakit, muncul penyakit oportunistik seperti TBC, pneumonia, bahkan kanker tertentu. Yang jarang orang tahu adalah ada ODAH yang bisa hidup 10-15 tahun tanpa gejala berarti, terutama kalau punya gaya hidup sehat. Makanya HIV disebut sebagai silent killer. Dia nggak bikin ribut, tapi pelan-pelan melemahkan tubuh kita dari dalam.
HIV nggak hanya berdampak pada tubuh, tapi juga pada jiwa dan kehidupan sosial. Dampak medis, sistem imun melemah, tubuh jadi gampang kena penyakit. Dampak psikologis, banyak ODAH merasa minder, takut ditolak, depresi, bahkan ada yang bunuh diri karena tidak tahan dengan stigma. Dampak sosial ekonomi, masih banyak ODAH yang dipecat dari pekerjaan, tidak diterima di sekolah, atau dijauhi keluarga. Ada penelitian yang menyebutkan bahwa rasa kesepian dan ditolak itu lebih mematikan daripada HIV itu sendiri. Karena orang yang merasa tidak dicintai cenderung berhenti minum obat. Padahal ART harus diminum seumur hidup. Tapi ada sisi positif. Banyak ODAH yang justru lebih menghargai hidup. Mereka jadi lebih dekat dengan keluarga, lebih peduli kesehatan, bahkan jadi inspirasi buat orang lain. Jadi HIV bisa jadi luka, tapi juga bisa jadi titik balik. Pencegahan HIV sebenarnya sederhana. Pakai pengaman saat berhubungan seksual, jangan berbagi jarum suntik, lakukan tes HIV rutin, terutama kalau beresiko. Ibu hamil wajib tes HIV untuk melindungi bayinya. Yang jarang orang tahu adalah adanya dua senjata rahasia. Yang pertama, PrEP atau Pre-Exposure Prophylaxis, obat pencegahan yang diminum orang sehat tapi berisiko tinggi tertular. Misalnya pasangan dari ODHA. Yang kedua, PEP atau Post-Exposure Prophylaxis, obat darurat yang diminum setelah terpapar risiko HIV maksimal 72 jam. Banyak negara sudah mulai menyediakan PrEP secara gratis, termasuk beberapa kota di Indonesia. Tapi sayangnya masih sedikit orang yang tahu. Kalau informasi ini lebih luas, banyak sekali nyawa yang bisa diselamatkan. Sampai hari ini, HIV memang belum bisa disembuhkan total, tapi ada terapi yang namanya ART atau Antiretroviral Therapy. Kalau rutin diminum, ART bisa menekan jumlah virus sampai sangat rendah, bahkan tidak terdeteksi. Dan kalau sudah tidak terdeteksi, ada istilah U sama dengan U atau undetectable sama dengan untransmittable. Artinya, ODHA tidak bisa menularkan HIV ke pasangan. Tantangan sebenarnya bukan obatnya, tapi kedisiplinannya. Bayangkan harus minum obat seumur hidup tiap hari, gak boleh bolong. Ini bukan hal mudah. Banyak ODAH yang stres hanya karena takut lupa minum obat. Karena itu, dukungan keluarga dan teman sangat penting. HIV bukan sekedar soal medis, tapi soal manusiawi. Apakah orang dengan HIV didukung atau malah diasingkan? Kalau tadi kita sudah bahas soal apa itu HIV, cara penularan, sampai dampaknya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan penting. Di Indonesia, sebenarnya HIV itu ada di mana aja sih? Apakah cuma ada di kota besar atau sudah menyebar ke seluruh daerah? Nah, teman-teman perlu tahu, HIV bukan lagi penyakit yang cuma ada di luar negeri atau kota tertentu saja. Saat ini, hampir semua provinsi di Indonesia sudah melaporkan kasus HIV. Tapi memang ada beberapa daerah yang jumlah kasusnya lebih tinggi dibanding yang lain. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, diperkirakan ada lebih dari 500.000 orang dengan HIV di Indonesia. Dan uniknya, sebagian besar kasus itu terkonsentrasi di 11 provinsi besar. Bisa dibilang 76% kasus HIV di Indonesia ada di daerah-daerah ini. Provinsinya di mana aja tuh? Yuk kita sebutin satu-satu. Pertama, ada DKI Jakarta. Wajar ya, karena Jakarta adalah ibu kota dengan jumlah penduduk padat, mobilitas tinggi, dan gaya hidup yang beragam. Kasus HIV di Jakarta termasuk yang paling tinggi di Indonesia. Kedua, Jawa Timur. Provinsi ini memang luas dan punya banyak kota besar seperti Surabaya, Malang, dan Jember. Kasus HIV di Jawa Timur sudah terdata cukup banyak sejak lama. Ketiga, Jawa Barat. Dengan penduduk terbanyak di Indonesia, wajar kalau Jawa Barat juga mencapai angka HIV yang tinggi, termasuk di kota-kota besar seperti Bandung, Bekasi, dan Bogor. Keempat, Jawa Tengah. Sama seperti Jawa Barat, jumlah penduduk yang besar membuat penyebaran HIV juga tinggi di wilayah ini. Kelima, Sumatera Utara, khususnya di Medan dan sekitarnya. Mobilitas tinggi, ekonomi yang aktif juga membuat kasus HIV cukup banyak. Keenam, Bali. Nah, yang menarik, Bali dikenal sebagai daerah wisata internasional. Tingginya arus turis, gaya hidup bebas, dan interaksi global membuat kasus HIV di Bali lebih tinggi dibanding provinsi lain di luar Jawa. Ketujuh, Papua dan Papua Tengah. Kasus HIV di Papua punya karakter unik. Di sana, tingkat penularan
yang relatif lebih tinggi di komunitas lokal, sehingga pemerintahan menjadikan Papua sebagai salah satu fokus utama program pencegahan. Kedelapan, Sulawesi Selatan, terutama di Makassar. Kota besar dengan pelabuhan internasional ini juga mencatat kasus HIV yang cukup banyak. Kesembilan, Banten. Karena lokasinya dekat dengan Jakarta, termasuk Tangerang yang jadi wilayah urban padat, Banten juga masuk daftar provinsi dengan kasus HIV yang tinggi. Kesepuluh, Kepulauan Riau termasuk Batam. Daerah ini adalah kawasan industri sekaligus pintu masuk internasional dari Singapura dan Malaysia, sehingga HIV juga banyak ditemukan di sini. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, HIV itu bukan cuma ada di satu kota atau satu daerah saja. Hampir seluruh Indonesia sudah terdampak. Bedanya cuma jumlah kasusnya. Di kota besar biasanya lebih banyak karena penduduknya padat, mobilitas tinggi, dan gaya hidup lebih beresiko. Tapi ada yang menarik, HIV bukan cuma masalah orang kota. Di beberapa daerah, terutama Papua, penularan juga tinggi karena faktor akses layanan kesehatan yang masih terbatas. Jadi HIV ini benar-benar bisa muncul di mana aja, bukan hanya di tempat yang kita bayangkan seperti daerah modern. Teman-teman, kenapa penting tahu sebaran HIV ini? Karena dengan tahu daerah mana yang rawan, pemerintah bisa fokus bikin program pencegahan, edukasi, dan pengobatan. Misalnya program tes HIV gratis, penyediaan kondom, dan pengobatan ART lebih diprioritaskan di provinsi-provinsi dengan kasus tinggi. Tapi yang gak kalah penting, jangan sampai kita berpikir kalau daerah kita aman-aman aja, karena faktanya HIV bisa menular di mana aja, lewat cara yang sudah kita bahas tadi. Jadi yang paling penting adalah kesadaran. Kalau kita merasa beresiko, jangan takut untuk tes. Semakin cepat tahu, semakin besar peluang untuk hidup sehat tanpa masuk tahap AIDS. Jadi kesimpulannya, HIV di Indonesia sudah menyebar hampir di semua provinsi. Tapi 11 provinsi besar seperti Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Bali, Papua, Papua Tengah, Sulawesi Selatan, Banten, dan Kepulauan Riau adalah daerah dengan kasus terbanyak. Dan ingat, HIV bukan cuma masalah angka. Di balik data itu, ada manusia, ada keluarga, ada kehidupan yang harus kita lindungi bersama. Dari perjalanan panjang tadi, kita belajar satu hal penting. HIV bukan kutukan, bukan aib, dan bukan akhir dari segalanya. HIV adalah penyakit medis yang bisa dicegah dan bisa dikendalikan. Banyak orang yang hidup dengan HIV masih bekerja, berkarya, berkeluarga, bahkan melahirkan generasi yang sehat. Jadi kalau kita atau orang di sekitar kita terdeteksi HIV, bukan berarti hidupnya sudah selesai. Yang selesai justru kalau kita menyerah. Dan ingat ya, musuh terbesar HIV bukan cuma virusnya, tapi juga stigma dan ketakutan masyarakat. Kadang, orang dengan HIV lebih sakit karena dikucilkan dibandingkan karena virus itu sendiri. Maka pesan moral sederhana, mari kita jadi manusia yang lebih peduli, lebih berempati, dan lebih berani mendukung. Nah, sebelum aku tutup, aku mau kasih satu pertanyaan yang mungkin gak pernah kamu dengar sebelumnya, dan aku mau kamu renungkan baik-baik. Kalau besok teknologi sudah berhasil menemukan obat yang benar-benar bisa menyembuhkan HIV total, apakah kita sudah siap menghapus stigma dan menerima mereka yang selama ini kita jauhi? Atau jangan-jangan yang sebenarnya sakit bukan tubuh mereka, tapi hati dan cara pandang kita? Coba pikirin Gracie, siapa yang sebenarnya butuh obat lebih dulu? Virusnya atau cara kita memperlakukan sesama? Itu dia cerita kita hari ini. Semoga bermanfaat, semoga bikin kamu lebih peka, dan semoga membuka mata bahwa kesehatan itu bukan hanya soal tubuh, tapi juga soal hati. Jangan lupa, kalau kamu suka dengan cerita ini, tekan tombol like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan tentu saja tekan subscribe biar kamu gak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai ketemu di cerita berikutnya.